Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Apa kabar semua anak-anak Ustadz sekalian? Perkenalkan, nama Ustadz adalah Muhammad Ilham Syaputra, mengajar mata pelajaran fikih dan praktek ibadah. Bahasan kita kali ini adalah mengenai tentang toharoh. Sebelum kita membahas tentang apa itu toharoh, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian fikih. Nah, fikih itu merupakan suatu cabang ilmu yang ada di dalam syariat agama yang mana mengatur segala aspek kehidupan manusia, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang terkecil dalam kehidupan rumah tangga, yang terbesar dalam kehidupan pemerintahan ini. Maka semua aspek kehidupan kita sehari-harinya diatur oleh ilmu fikih. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan tentang toharoh. Sebelum kita memasuki isi dari toharoh itu, maka ada baiknya kita akan mengenali dulu apa itu toharoh. Nah, dari sisi pengertian, toharoh itu ada dua segi. Yang pertama dari segi istilah dan kedua dari segi bahasa. Maka yang pertama dari segi bahasa dulu. Dari segi bahasa, toharoh itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nazofah, yang artinya kebersihan. Maka nanti anak-anak Ustadz bisa lihat sendiri di dinding-dinding sekolah kita ada bacaannya an-nazofatu minal iman, yaitu artinya kebersihan bagian dari iman. Dan kedua, dari segi istilah. Dari segi istilah fikih, toharoh itu adalah menyucikan diri, badan, pakaian, dan tempat dari najis dan juga hadas. Tempat dan pakaian dari najis disucikan, sedangkan diri itu dari hadas. Nah, saya tadi ada mengatakan bahwa menyucikan diri dari najis dan hadas. Tahukah anak-anak Ustadz, apa itu perbedaan antara najis dengan hadas? Banyak kita pernah dengar, apa sih itu najis, apa itu hadas. Nah, cara mengetahui perbedaannya gampang sekali. Sebagai contoh, jika ada perempuan yang sedang haid atau mamnu istilahnya anak zaman sekarang, yang keluar darahnya itu adalah najis. Sedangkan status hukum si perempuan tadi dalam ilmu fikih adalah hadas. Maka daripada itu, keluarnya darah haid tadi itu adalah najis. Sedangkan status hukum si perempuan yang mengeluarkan darah haid tadi adalah hadas. Maka disebutlah perempuan itu adalah perempuan yang berhadas. Yaitu dalam hal ini adalah hadas besar. Sementara sedangkan laki-laki ataupun perempuan yang mengeluarkan air seninya atau air kencing itu adalah najis. Sedangkan status hukum si laki-laki dan perempuan yang mengeluarkan air kencing tadi adalah hadas, yaitu manusia atau laki-laki dan perempuan yang berhadas. Itulah perbedaan hadas dengan najis. Baiklah, sekarang kita memasuki tentang toharoh. Sebenarnya yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya mengenai hadas dengan najis itu sebenarnya sudah masuk di dalam pembahasan toharoh. Jadi pembahasan toharoh itu lumayan banyak. Yang pertama itu adalah hadas yang saya sebutkan tadi juga dengan najisnya. Yang ketiga adalah tentang wudhu. Keempat tayamum. Kelima mandi janabah. Yang keenam pembahasan tentang haid. Yang ketujuh tentang macam-macam air. Jadi banyak semuanya. Jadi pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas nanti itu semua termasuk di dalam toharoh, yaitu pembahasan toharoh yang kita bahas ini. Maka pembahasan toharoh kita ke depannya adalah pembahas tentang hadas, najis, wudhu, keempat tayamum, kelima mandi janabah, yang keenam pembahasan tentang haid, yang ketujuh tentang macam-macam air. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai tentang toharoh. Nanti apa itu isi toharoh dan bagaimana macam-macam toharoh tadi nanti akan kita bahas di dalam pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.